Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini tiada hentinya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat hadir di masjid kita ini guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita dan menjadikan segala ketaatan kita sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Dan yang kedua, salawat beserta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pribadi mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah judul yang diberikan kepada kami dari panitia adalah Al-Quran, transformasi spiritual dan intelektual. Jadi kita akan membahas tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu mentransformasi manusia, mentransformasi umat, baik dari aspek spiritualnya maupun intelektualnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengetahui bahwa mukjizat terbesar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Ya, ini kita semua sepakat bahwa mukjizat yang paling agung yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Dan memang jamaah sekalian, Al-Quran ini Allah turunkan untuk mentransformasi manusia, yaitu untuk mengubah manusia. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu minaz zulumati ilan nur, ya, mengubah manusia dari masa kegelapan menuju kepada cahaya. Ya, jadi ini bahasa Al-Qur'annya. Kalau dalilnya di dalam surat Ibrahim ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya, Alif Lam Ra,
kitabun, ya kitab maksudnya adalah Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu. Ya, jadi Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur, ya, agar supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi inilah transformasi. Ya. Bi'idni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, itu dari Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid. Ya, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ini adalah kitab yang memang diturunkan oleh Allah untuk mengubah manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an bisa merubah manusia, maka kita lihat sejarah saja. Ya. Jadi faktanya sudah ada. Ya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, diangkat menjadi Nabi dan menerima wahyu Al-Quran, maka ketahuilah manusia ketika itu larut dalam masa kegelapan. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah nazara ila ahlil ard, famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Ya, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahlil ard, ya, penduduk bumi, ya, ketika itu sebelum Rasulullah diutus. Famaqatahum arabahum wa ajamahum, maka kemudian Allah murkai mereka. Ya, maqat itu artinya al-karahatus syadidah, ya, kebencian yang luar biasa. Jadi Allah sangat memurkai penduduk bumi ketika itu. Arabahum wa ajamahum, baik bangsa Arabnya atau ajamnya, non Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali ya beberapa orang atau beberapa individu dari ahli kitab, ya, ahli kitab yang masih murni. Ya, tapi ini sangat minoritas, ya. Jadi mayoritas manusia ketika itu berada dalam kegelapan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian nanti diutuslah Rasulullah dengan Al-Qur'an untuk mengubah mereka. Kemudian mari kita lihat jamaah sekalian, ya, apa saja yang diubah oleh Al-Qur'an ini. Dari spiritual, kita ambil langsung di Jazirah Arab saja, di Mekah saja, ya. Di Mekah saja jamaah sekalian, ya. Dari aspek spiritual, masyarakat kota Mekah ketika itu yang dominannya Quraisy, ya. Itu kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, masyarakat kota Mekah dan Jazirah Arab secara umum, ya, itu larut dalam penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Jadi di Jazirah Arab itu dan di Mekah itu banyak sekali berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu penyembahan kepada berhala itu sangat menyelisih akal sehat. Ya, sangat-sangat jauh dari intelektual. Ya, di Jazirah Arab banyak sekali berhala. Ya. Ada berhala-berhala besar, ada berhala-berhala kecil. Ya. Seperti misalnya di Mekah ada berhala besar namanya Hubal. Ya, Hubal. Ya, ini berhala besarnya penduduk Mekah. Ya. Siapa yang bawa masuk Hubal ini ke Mekah? Ya, ada sejarahnya. Jadi dulu bangsa Arab tidak mengenal kesyirikan. Ya, karena berada di atas agama Ibrahim, ya, Ibrahim dan Ismail. Nanti kemudian satu masa ada yang membawa masuk berhala ke Jazirah Arab, ke Mekah. Ya, namanya Amr bin Amir bin Luhai. Ya, dari kabilah Khuza'ah. Ya, inilah toloknya yang paling pertama bawa berhala ke Mekah. Ya. Dan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Amr bin Amir bin Luhai ini disiksa di neraka Jahanam, ya, karena dialah yang bawa
berhala masuk ke kota Mekah dan Jazirah Arab. Ya, dia pertama kali pencetus. Ya, maka hati-hati dengan yang namanya pencetus keburukan. Ya, dosanya jariyah itu. Ya, jadi ini Hubal di Mekah. Ya. Kemudian tetangganya Mekah, Taif, ya, melihat kota Mekah ada berhalanya. Maka mereka juga buat berhala. Namanya itu berhalanya Lat, ya, Al-Lat. Nah, ini juga satu nama berhala di Taif ini, ya, tempatnya. Ya. Kemudian ada juga namanya Uzza. Ya, Uzza ini juga berhala besar yang ditaruh antara Taif dan Mekah. Ya, ini namanya Uzza. Ya. Ada juga berhala namanya Manat. Ya. Nah, ini semua nama berhala ini ada di dalam Al-Quran. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Ya, ini nama berhala ini. Ya, ini yang disembah ketika itu. Kemudian di Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala yang disembah selain Allah. Ya, jadi banyak sekali. Ya, berhala mereka, tuhan-tuhan mereka, batu-batu yang disembah selain Allah. Ada lagi yang sangat miris, ya, berhala yang sangat miris sekali yang mereka sembah. Namanya itu Isaf dan Nailah. Ya, Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini disebutkan dalam sejarah adalah penduduk Yaman, laki-laki dan perempuan, datang ke Mekah, kemudian berzina, ya, berzina di Baitullah, ya, berzina di Baitullah. Maka kemudian Allah kutuk mereka jadi batu, ya, untuk menjadi pelajaran bagi manusia, jangan berzina di Baitullah. Ya. Ternyata saking kebodohan kejahilian itu, bangsa Arab penduduk kota Mekah jadikan itu berhala yang disembah. Ya. Padahal tadinya untuk menjadi pelajaran, justru jadi Tuhan. Ya, ini ditaruh di mana? Di Bukit Safa dan Marwah. Ya, di Bukit Safa dan Marwah. Jadi dulu di Bukit Safa Marwah itu ada berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya. Ada kalau di dalam Al-Qur'an itu ada ayat inna safa wal marwata min sya'airillah, ya. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ya. Ini kalau kita tidak tahu sejarah mungkin akan sedikit bingung dengan ayat ini, ya. Allah mengatakan sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar dari syiar-syiar Allah. Siapa yang berhaji atau umrah tidak ada dosa, tidak mengapa bagi mereka untuk tawaf di antara keduanya, itu sa'i. Ya. Kan sa'i itu wajib. Ya, hukumnya wajib kan bagi orang yang berhaji maupun umrah wajib. Tapi kenapa bunyi ayatnya tidak ada dosa untuk tawaf di keduanya? Berarti seakan-akan haram, ya. Seakan-akan haram. Kemudian Allah katakan tidak mengapa. Ya. Ini bunyi ayatnya, ya, rasa-rasanya seperti itu. Seakan-akan haram untuk tawaf di keduanya, tapi kemudian Allah katakan tidak mengapa. Ya. Padahal secara fikihnya itu wajib. Nah, inilah kalau kita lihat sejarah, jadi dulu itu sahabat ketika mereka mau sa'i di Safa Marwah, mereka merasa berat. Kenapa? Karena di situ ada berhala. Ya, di situ ada berhala yaitu Isaf dan Nailah. Mereka takut kita sa'i ini jangan-jangan kita seakan-akan menyembah Isaf dan Nailah. Maka kemudian Allah katakan Safa dan Marwah itu syiar dari syiar-syiar Allah. Siapa yang haji umrah tidak mengapa untuk, ya, bersa'i di antara keduanya, ya. Jadi ada berhala sebenarnya di situ, itu sebab nuzulnya ayat ini, ya. Ada berhala, para sahabat merasa berat. Masih ada berhala ini atau dulu di situ tempat penyembahan berhala. Ya, maka kemudian Allah katakan tidak, ini bukan tempatnya berhala, ini syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal inilah, ya, spiritual mereka, penyembahan kepada berhala. Ya. Maka di dalam riwayat ada orang-orang Arab ketika itu bersafar, lihat batu di jalanan itu diambil jadi Tuhan. Ya, ada batu dilihat bagus dijadikan Tuhan. Jalan lagi sedikit ada batu lebih cantik lagi
dia lempar Tuhan yang lama, ambil lagi batu yang baru dijadikan Tuhan. Ya, jadi sebegitu kelabunya, ya, sebegitu gelapnya kehidupan jahiliyah. Ya, kita bagus membaca kehidupan jahiliyah supaya kita merasakan begitu nikmatnya Islam. Ya, kita tidak akan mengetahui nikmat cahaya, ya, kalau kita tidak mengetahui susahnya kegelapan. Ya, jadi seperti itu. Ya, maka kemudian Islam datang. Ya, Islam mengajarkan apa? Tauhid. Ya, Al-Quran turun mentransformasi manusia, ya, dari kesesatan, ya, berhala batu makhluk sama seperti kita, ya, tidak lebih baik daripada kita, bahkan kita lebih baik daripada batu. Ya, maka kemudian Allah SWT dengan Al-Quran mengubah manusia. Ya, turunlah ayat-ayat tentang tauhid. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Ya, dan seterusnya. Ya, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah perintahkan, wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Ya, kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah ciptakan kita. Kenapa kita tidak sembah batu? Karena batu tidak ciptakan kita. Ya, dimasukkan logikanya. Ya, kemudian ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah ingatkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk semata-mata menyembah kepadaku. Ya, alhamdulillah, ya, Rasulullah SAW membawa Al-Quran ini dan berhasil mengubah manusia. Ya, jadi ini Al-Quran jamaah sekalian bukan hanya untuk kita baca, ya, atau bukan sekadar untuk ditempel di dinding atau menjadi pajangan di lemari rumah kita, bukan. Tidak, untuk diamalkan. Ya, untuk kita amalkan, untuk betul-betul mengubah manusia. Ya. Dan bisa saja kita ini memang hidup modern tapi berada di fase jahiliyah. Karena semua sifat-sifat jahiliyah ada di zaman ini. Ya, sifat-sifat jahiliyah ada di zaman ini. Maka mestinya kita merestar lagi umat manusia, mengubah dengan Al-Quran. Ya, maka harus kita bawa lagi semangat Qurani, ya, untuk mengubah manusia. Ya, jadi ini jamaah sekalian, ya, tauhid, ya, dibawa oleh Al-Quran kemudian mengubah manusia. Dan alhamdulillah sampai sekarang cahaya tauhid itu bisa kita rasakan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, dari banyak sekali, ya. Ini kalau judulnya ini bisa, ya, mungkin berhari-hari, ya, bisa kita diskusikan, ya, tapi tidak apa-apa, waktunya singkat, batas ceramah tadi 15 menit. Ya, berapa menit ini? Ya, lewat, astagfirullah. Ya, satu lagi, ya, intelektual, ya, adapun intelektual, kalau tadi spiritual, mengubah spiritual, ya, intelektual yaitu Al-Quran contoh nyata saja. Ya, ayat yang pertama kali turun itu apa? Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah yaitu Iqra. Ya, Iqra, apa artinya Iqra itu? Baca. Ya, baca itu ya identik dengan intelektual. Ya, dan ini jamaah sekalian semestinya menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Ya, kalau kita lihat-lihat umat Islam saat ini tidak berdaya. Ya, lihat saat ini kekacauan di Timur Tengah, ya, Israel dan Amerika membabi buta mengacaukan Timur Tengah, ya. Sebelum Iran, Gaza 2 tahun dihabisin, ya. Negara-negara Islam yang tetangga-tetangganya tidak berdaya, kita juga tidak berdaya, ya. Apa penyebabnya jamaah sekalian? Salah satunya adalah kurangnya kemajuan intelektual umat Islam, ya. Kita realistis jamaah sekalian, ya. Islam itu realistis. Roket dia punya 100, kita nggak punya, ya pastilah kita takut. Ya, dia punya pesawat tempur, kita pesawat tempur kita mogok. Ya, kapal selamnya banyak, kapal selam kita tenggelam sendiri. Ya, ya kan?
Kita ini realistis jemaah sekalian. Dalam Al-Qur'an itu realistis dalam jihad, ya. Ini salah satu, ya sebelum itu, salah satu dosa besar dalam Islam adalah at-tawalli yaumiz zahfi. Lari dalam perang itu dosa besar. Tapi di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, dan ulama kita beristimbat juga dalam Al-Qur'an, kalau ada 100 pasukan muslim bisa mengalahkan 200. Ya. Sebelumnya 100 lawan 1000 tidak boleh lari. Sebelumnya, ya, 1 banding 10 sebelumnya tidak boleh lari. Siapa yang lari kalau masih dalam skala 1 sampai 10 dosa besar. Tapi kemudian Allah katakan al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kalian, kemudian menjadi 1 banding 2. Ya. Ulama kita mengatakan kalau 1 banding 3 boleh mundur, ya, dan tidak termasuk dosa besar karena realistis. Atau 1 banding 10 tidak seimbang, realistis mundur, ya, dan bukan dosa besar. Ya, karena kita pergi jihad, tujuan jihad itu bukan mau mati jemaah sekalian. Tujuan utamanya bukan. Jihad itu i'la kalimatillah. Mati itu bonusnya, syahid. Tapi kita pergi jihad bukan mau mati konyol, bukan. Kita bukan mau setor nyawa kita sama musuh, bukan. Makanya realistis 1 banding 2 masih bisa, masih realistis untuk dikalahkan, tidak boleh lari. Lebih dari itu boleh atur strategi ulang. Ya, apa yang ingin kita maksudkan? Ini kan tidak bisa kita ini realistis lah, ya. Berapa roket kita, berapa roketnya Amerika, ya, berapa pusat tempurnya Amerika, berapa pusat tempur kita, ya. Bangsa-bangsa Arab juga negara Islam, ya, berapa kapal induknya Amerika, tidak sebanding. Dan itu semua, ya, roket tidak jatuh dari langit, ya, kapal tempur tidak jatuh dari angkasa, tidak, itu melalui intelektual, pemikiran, sains, ya, ilmuwan, ya. Dan kita umat Islam, Allahul musta'an, ya, tidak ada atau kekurangan, ya, ilmuwan yang melahirkan teknologi. Itulah kenapa kita tidak berdaya, ya. Ya, ini kenapa sebabnya kita meninggalkan satu ayat Iqra, ya, baca. Ya, kita tidak mengamalkan ini. Ya, kita larut dalam, ya, kehidupan dunia, tidak mau belajar, ya. Kesungguhan kita dalam meneliti, melakukan riset dan seterusnya, ya, maka wajarlah itu kalau umat Islam saat ini berada di bawah, ya. Maka bisa kita transformasi lagi umat, ya. Kita transformasi lagi umat, amalkan lagi Iqra, mari kita bangkit, ya. Bangkit semua anak-anak generasi kita, ya, ajarkan, ya, Islam, ajarkan juga sains, ya, supaya Islam ini, ya, menjadi agama yang menguasai dunia. Islam kalau menguasai dunia, rahmatan lil alamin. Ya, kalau teknologi dikuasai Islam, rahmatan lil alamin. Tapi kalau teknologi dikuasai Donald Trump, ya, hancurlah itu kawasan Timur Tengah, ya. Maka seperti itu, ya, kita butuh, ya, intelektual untuk yang menjadi rahmatan lil alamin, ya. Demikianlah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Ya, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.